Ada tiga aspek untuk PNL, profit and loss atau perhitungan laba rugi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat toko Mandiri Indonesia, saya mau menjawab dua pertanyaan sekaligus karena berhubungan. Yang pertama adalah standar personil, yang kedua adalah biaya operasional. Jadi pertanyaannya begini, memang nyanda apa enggak sih mas usaha minimarket ini kanggo nutup operasional gitu? Jadi sebenarnya usaha minimarket itu bisa untuk nutup operasional apa tidak sih? Melihat operasional yang cukup besar. Oke, saya buatkan penjelasan pelan-pelan sedetail-detailnya. Yang pertama terkait masalah pegawai. Pegawai dulu ya. Pegawai. Jumlah pegawai itu ditentukan dua hal. Yang pertama, berapa omsetnya. Yang kedua adalah luas toko, luas atau ukuran toko ya. Jumlah pegawai ditentukan dua hal. Yang pertama berapa omsetnya, luas toko berapa, gitu ya. Standarnya minimarket nasional, misalkan minimarket nasional standarnya adalah 7 sampai 8 ya, 7 sampai 8. Nanti naik 3 juta nambah 1. Normalnya begitu ya. Kalau toko lokal standarnya 4 sampai 5 ya, 4 sampai 5. Ini kita ngomong standar ya. Nanti kita kasih contoh analoginya, berapa omsetnya sama luas tokonya berapa. Kita ngomong luas toko normal 8 kali 10. Ini normal ya, standar 8 kali 10 itu kita bisa menggunakan personil 4 sampai 5 ya. 4 plus 1 untuk ukuran sekian, 8 kali 10. 8 kali 10 atau 80 meter persegi. 4 plus 1 ya. 4 untuk tim toko, 1 untuk leader atau admin atau kepala toko gitu ya. 4 itu untuk tim toko. Jadi diisi 2 shift, diisi 2 pagi terus, off-nya hari Minggu begitu ya. Untuk nutup gajinya berapa, minimal berapa. Kalau gajinya berapa itu kita bisa menggunakan rata-rata di sekitaran situ. Pegawai di toko gajinya berapa gitu. Jelas beda dengan minimarket nasional, Indomaret, Alfamart, karena di Indomaret, Alfamart barang hilang dibebankan pegawai ya. Kalau toko lokal, toko mandiri itu pendekatannya lebih humanis ya, kebijakannya yang jelas beda dengan waralaba nasional gitu ya. Gaji itu dilihat rata-rata berapa di situ, kerja di toko berapa, misalnya 1,2 misalkan ya. Kalau saya kasih 1,5. Kalau misalkan gajinya 1 juta, kita kasih 1,2, dikasih sedikit selisih gitu, karena kita konsepnya kan beda dengan toko pada umumnya atau toko kelontong pada umumnya gitu. Kalau misalkan di sana kok 2,2, kita kasih 2,5, kasih lebih untuk menambah motivasi kerja ya. Ini jumlah pegawai, konsepnya begini dulu. Jumlah pegawai, konsepnya begini dulu biar paham ya. Berapa omsetnya? Omset 5 juta, ini 3 sampai 4 ya. Orang omset 5 sampai 6 juta, omset 7 sampai 8 juta, ini 4 sampai 5 orang ya, 8 sampai 10 juta. Kalau kita ngomong omset ya, nanti saya bedah ya, dari mana gajinya mereka, nanti saya bedah. Yang jelas berapa omsetnya, ini acuannya di sini, 5 sampai 6 sekian, 7 sampai 8 4 sampai 5 orang, 8 sampai 10 5,6 gitu ya. 10 sampai 15, 6 sampai 8 orang gitu. Dikira-kira saja nanti kalau sudah naik, tinggal kira-kira perlu nambah berapa. Kalau di minimarket nasional plus 3 sampai 5 juta nambah 1 orang. Omset nambah 3 sampai 5 juta nambah 1 orang. Itu konsepnya sudah paham ya. Kalau luas 8, kalau ini standarnya 4 sampai 5 ya, tadi 8 kali nasional, 10 kali 10 ya, ini masih worth it. 10 kali 12 ini masih worth it. 14 kali 16 kurang kayaknya, jadi 5 sampai 6 begitu ya. Ini nanti mesti akan ada banyak pertanyaan atau perdebatan. Ini nanti saya selesaikan di operasionalnya, gajinya dari mana gitu. Nah, ini saya hapus dulu ya yang ini ya. Nah, jadi toko itu ada 3 aspek untuk PNL, profit and loss atau perhitungan laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua adalah operasional. Pendapatan dari mana? Kita buat contoh analogi sederhana. 5 juta omsetnya per hari. 5 juta per hari. Jadi 1 bulan adalah 5 kali 30, 150
juta per bulan. Marginnya berapa? Misalkan kita buat margin 12, margin 12 ya. Berarti nanti laba kotornya berarti 150 juta kali 12%, 15 kali 12, 150, 18 juta per bulan. Jadi 18 juta. Ini laba kotor ya. Beban operasional itu yang paling tinggi adalah pegawai 20 sampai 30% pegawai itu. Yang kedua adalah listrik ya. Ini juga hampir sama dengan pegawai. Paling tinggi dua ini. Yang ketiga adalah lain-lain. Lain-lain seperti apa? Wifi, roll stroke, plastik ya. Biasanya 5% dari 18 juta ya. Anggap saja pegawai. Tadi kan 5 juta ya, 5 juta, 5 sampai 6 juta, 3 sampai 4 orang. 4 orang ya, misalkan 4 orang. 4 orang kita satu orangnya anggap saja 1,5 juta ya. 1,5 juta kali 4. 1,5 juta kali 4 berarti 6 juta. Listrik untuk toko dengan omset 5 juta dengan ukuran tadi rata-rata di 2,5 juta. Lain-lain 5% dari ini. Biasanya lain-lain 5% dari 15 juta 900.000. 900.000. Jadi total 678 9,4 juta ya. 9,4 juta operasionalnya. Ini laba bersih 18 juta dikurangi 9,4 sama dengan 8,6 juta. 8,6 juta. Ini laba bersih ya. Kalau kita ngomong pajaknya 10% dari ini, 10% dari 8,6 berarti 860.000. Ini pajaknya sekian gitu ya. Hanya tipsnya kalau untuk pajak ini sebenarnya sudah sering saya bahas ya. Saya kasih sedikit mumpung nonton video ini. Jadi net profit 8,6 juta. Jadi begini, pegawai kan kita tulis 4. Tapi misalkan saya pengelola, saya pemilik, saya kasih gaji manajer 3 juta per bulan. Berarti kan total 6 juta ya. 8,6 dikurangi 6 juta jadi sama dengan 2,6 juta. Berarti pajak 10%-nya sama dengan 260.000. Ini yang kita bayar per bulan gitu. Ya, sahabat Toko Indonesia, gambarannya seperti ini. Ya, jadi tapi ini kan hanya hitungan saja. Nanti bisa apa namanya? Bisa 12 ini bisa di 13%. Bisa naik lagi atau pas masa grand opening kita bisa di 10% gitu. Jadi ini adalah gambaran sederhana untuk supaya sahabat Toko Indonesia tahu bagaimana hitungannya ya, pendapatan operasional laba bersih. Seperti ini mudah-mudahan bisa memberikan edukasi, memberikan gambaran kepada sahabat Toko Mandiri Indonesia yang mau buka minimarket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.